Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang prisma. Nah, prisma ini adalah bangun yang memiliki atap serta alas yang sama. Jadi kalau kalian melihat suatu benda di mana benda itu memiliki atap dan alas yang sama, maka benda itu dinamakan prisma. Nah, prisma itu ada banyak bentuknya. Tidak hanya ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, prisma segi enam, dan banyak sekali. Yang penting atap dan alasnya itu sama, bentuknya dan ukurannya juga sama, maka itu dapat dikatakan sebagai suatu prisma. Nah, kalau contoh di depan ini, kenapa ini dinamakan prisma segitiga? Karena alas sama atapnya bentuknya seperti segitiga gitu. Nah, kemudian kenapa gambar yang kedua dinamakan prisma segi empat? Karena alas sama atapnya itu segi empat. Begitu juga ini dinamakan prisma segi lima karena alas sama atapnya bentuknya segi lima. Jadi tergantung nama prisma itu tergantung bentuk alasnya sama atapnya. Nah, Ibu contohkan untuk mencari luas permukaan prisma yang prisma segitiga. Nah, Ibu ambil contoh yang gambar yang pertama. Ibu misalkan ini adalah sebuah prisma segitiga, di mana segitiganya segitiga siku-siku, misalkan saja ya. Nah, jadi di sini untuk mencari luas permukaan itu adalah mencari luas seluruh permukaan dari prisma segitiga ini. Nah, prisma ini kan terdiri dari alas sama atap yang sama. Kita gambar aja dulu. Ini ada alasnya dan atapnya. Jadi ini alas, ini atap. Kemudian karena dia segitiga, ya, otomatis dia memiliki 3 sisi di sini. Nah, ya, di bawahnya juga 3. Nah, untuk alas sama atap itu sudah kita tulis. Sekarang tinggal menambahkan luas permukaan yang berdiri. Yang berdiri itu ada berapa? Ada 3. Jadi sisi yang berdiri itu ada 3. Nah, bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti persegi panjang. Nah, kalau Ibu arsir di sini, sisi yang pertama ini. Nah, ini yang pertama. Ya. Sisi yang kedua, kalian bisa lihat ini yang bagian depan. Sisi yang ketiga yang di sampingnya ya. Yang ketiga yang ini. Nah, itu bentuknya seperti persegi panjang ya. Nah, bagaimana nanti cara mencari luasnya seperti itu? Misalnya di sini ada alas sama tinggi. Ini Ibu misalin A, ini T, sebentar A, B, dan C. Ini tinggi prisma. Nah, untuk mencari luas segitiga yang pertama itu rumusnya apa? Luas segitiga. Yang ini setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, nanti silakan disesuaikan ya. Ini juga setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, untuk persegi panjangnya ini bagaimana? Nah, kita sesuaikan. Untuk gambar yang pertama, itu dia memiliki sisi A yang bagian bawah dan T. Sini ya, ini A dan T. Kalian bisa lihat nih, A dan T. Kemudian sisi yang kedua, itu dia yang ini ya, B dan T. Jadi alasnya B, tingginya T. Oke. Kemudian sisi yang ketiga yang warna hijau ini, itu dia C dan T. Sehingga untuk mencari luasnya, itu kan seperti mencari luas persegi panjang ya, alas, atau kan karena tergantung simbolnya ya, karena sana simbolnya A berarti A dikali T ya. Ditambah, ini B kali T, kalau yang ini yang tadi A kali T ya, B kali T. Ditambah C kali T ya. Tinggal nanti kalian masukkan saja angka-angkanya, dapatlah luas permukaan dari prisma segitiga. Nah, ini yang Ibu contohkan adalah
untuk luas permukaan prisma segitiga. Kalau nanti prismanya segi 4 ya berarti alasnya jangan segi 3 di sini, alasnya segi 4. Nah, untuk mencari luasnya ya sesuaikan rumus dari mencari segi 4 seperti itu ya. Jadi tergantung gambarnya, jadi tergantung prismanya. Jadi berbeda jenis prismanya, berbeda rumusnya. Jadi rumus yang biasanya berubah-berubah itu ini alasnya. Kalau alasnya ada segitiga, pasti sisinya ini ada 3. Kalau nanti alasnya bentuknya segi 5, pasti sisinya ini ada 5 yang berdiri ya. Itu tergantung nanti di soalnya. Yang pasti mencari luas permukaan adalah mencari semua sisi-sisinya itu, mencari luas-luas sisi-sisinya itu ditambah-tambah semua. Nah, untuk volume secara umum ya, rumus volume dari prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma ya. Jadi kalau nanti alasnya bentuknya segitiga ya cari luas segitiganya dikali sama tinggi prismanya ya. Kalau nanti alasnya segi 5 cari dulu luas segi 5-nya kali sama tinggi prismanya ya. Tergantung dari bentuk alasnya ya. Jadi apa bentuk alasnya itu cari dulu kemudian baru dikali sama tinggi prisma. Itulah rumus dari volume prisma. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Lebih lanjutnya nanti latihan soal ya.